melanjutkan fikih ibadah bagian yang kedua, yaitu kita akan membahas pengertian hadas, khususnya pengertian hadas besar dan pembagiannya. Hadas besar mengikuti istilah syariat atau istilah syara, artinya sesuatu yang maknawi, kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang berada pada seluruh anggota badan seseorang, yang dengannya dapat mencegah mendirikan sholat dan amal ibadah yang lain, seumpamanya sholat dan lain-lain, selama tidak diberi kelonggaran oleh syariat. Hadas besar hadas besar, kalau tadi sudah dicontohkan, hadas besar itu adalah orang yang mengalami mimpi basah atau haid atau bersetubuh, maka itu telah mengalami hadas besar. Nah, ini kalau di sini keluar sperma, bersetubuh, atau perempuan yang habis menstruasi, atau perempuan yang habis selesai melahirkan, maka ini berarti hadas besar. Maka wajib mandi, sebagaimana yang telah kami kutip dari buku yang ditulis oleh Mustafa Kamal Pasha dalam karyanya yang berjudul Fikih Islam. Itu diterangkan, satu, mengeluarkan sperma, wajib mandi, innamal ma'u minal ma'i. Nabi bersabda, innamal ma'u minal ma'i. Keluar wajib mandi apabila keluar sperma. Sekeluar sperma mewajibkan mandi. Kemudian yang berikutnya karena hubungan kelamin. Karena hubungan kelamin maka wajib mandi besar. Sebagaimana di dalam sabdanya Rasulullah dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' summa jahadaha faqad wajabal wuslu. Jika seseorang melakukan hubungan suami istri, maka wajib mandi, baik laki ataupun yang perempuan, wajib mandi. Dan juga di dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kamu itu junub, maka wajiblah bersuci. Yang berikutnya adalah berhentinya darah haid. Kalau yang pertama karena keluar sperma, yang kedua karena berhubungan badan, yang ketiga karena berhentinya darah haid atau nifas. Nah, kalau orang itu berhenti darah haidnya atau sudah selesai nifasnya, maka wajib mandi besar, namanya wajib mandi janabah. Apabila orang itu haidnya selesai atau nifasnya selesai, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, maka wajib mandi besar. Mandi besar dan tata caranya. Tata cara mandi besar adalah satu, niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh, mulai dari rambut sampai kaki sampai merata. Yang ketiga, tidak adanya penghalang masuknya air ke pori-pori kulit atau ke kulit seperti cat, aspal dan sejenisnya. Nah, dianjurkan atau sunnah hukumnya sebelum mandi berwudu, sebagaimana wudu ketika akan melakukan sholat. Nah, lalu membaca basmalah, menyiramkan air dan seterusnya. Nah, ini gambarannya mandi seluruh anggota tubuh, mulai dari rambut sampai kaki harus kena air dan tidak ada penghalang. Dengan niat sambil membaca bismillah, lalu niat mandi dari hadas, mensucikan hadas besar. Sekarang perkara-perkara yang diharapkan karena hadas besar, yaitu yang pertama sholat, tawaf,
menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran kecuali niat berzikir, atau menyentuh Al-Quran boleh apabila darurat, mungkin Quran jatuh, maka tidak apa-apa walaupun keadaan hadas besar itu ngambil Quran. Terus dilarang iktikaf dalam keadaan junub. Yang berikutnya termasuk larangan ketika orang itu haid. Nah, ini khusus haid. Haid haram berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Maka dari itu orang haid tidak boleh berpuasa, tapi wajib mengganti di luar bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya ada anak laki-laki ya junub, maka junubnya di siang hari, misalnya mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Ya, puasanya seorang laki-laki, anak laki-laki misalnya, setelah sholat subuh tidur lalu mimpi basah, maka puasanya tidak batal karena dia keluar sperma tidak disengaja. Kecuali kalau sengaja dikeluarkan, maka maka batal puasanya. Kalau mimpi basah, puasanya tidak batal. Yang berikutnya bab adzan. Adzan ini disunahkan, ya. Adzan ini disunahkan. Apakah adzan itu? Adzan itu adalah panggilan untuk memberitahu dan mengajak melakukan sholat. Kemudian yang berikutnya, adzan itu disyariatkan untuk panggilan melakukan sholat. Namun ada adzan yang tidak untuk sholat, sebagaimana yang dijelaskan, misalnya kami mengutip ulama kontemporer abad 20, yaitu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Adzan yang bukan untuk sholat ya, dianjurkan itu adalah adzan untuk bayi yang baru lahir, yaitu pada telinga kanan dan iqomah pada telinga kiri, yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi dan lain-lain, termasuk Ibnu Sunni. Yang kedua, pada waktu terjadi kebakaran. Yang ketiga, waktu terjadi peperangan. Juga adzan dikumandangkan pada seorang yang terkena pengaruh jin. Misalnya ada orang kena pengaruh jin, maka dia atau kesurupan itu diadzani. Sebab setan akan lari bila mendengar suara adzan. Yang berikutnya juga dikumandangkan di bagian belakang orang yang akan bepergian. Namun menurut mazhab Asy-Syafi'i yang muktamad, adzan tidak disunahkan ketika memasukkan mayat ke dalam kuburnya. Ini menurut pendapat yang muktamad, artinya yang dipedomani. Ini berbeda dengan praktek umumnya masyarakat yang ada seperti di negara Indonesia, ya, pendapat Asy-Syafi'iyah yang tidak muktamad, yaitu adzan ketika jenazah sudah dimasukkan ke dalam kuburnya. Itu adalah pendapat Syafi'iyah atau penganut dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapatnya mazhab Asy-Syafi'i sendiri, yaitu Imam Asy-Syafi'i sendiri, dari yang muktamad adzan tidak disunahkan ketika memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Kemudian syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Syarat ini harus ada sebelum ibadah. Ya, sebelum melakukan ibadah, syarat ini wajib ada. Satu, orang yang kewajiban sholat itu syaratnya adalah beragama Islam. Yang kedua, baligh. Tadi sudah dijelaskan, ya. Baligh yaitu sudah umur 15 tahun atau belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah atau sudah haid. Maka berarti itu sudah memenuhi syarat. Berakal sehat, ya. Orang gila tidak wajib, orang lupa tidak wajib. Maka dari itu orang yang gila itu tidak berkewajiban sholat karena tidak berakal sehat.
Maka kalau pengen tidak sholat ya jadi orang gila. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sahnya sholat. Jadi sholat itu bisa sah apabila memenuhi syarat. Yang pertama, mengetahui waktu sudah masuk. Mengetahui sudah masuk waktunya. 2, suci dari hadas besar dan hadas kecil, sebagaimana penjelasan di atas. Kemudian yang berikutnya, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Suci dari apa? Suci dari kalau pakaian dan tempat badan, suci dari najis. Ya, kalau badan itu suci dari hadas kecil atau hadas besar. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci atau tanpa suci. Kemudian menutup aurat, yaitu menutup tubuh dengan pakaian. Sesuai ketentuan, kalau laki-laki minimal dari pusar sampai lutut, kalau perempuan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan kalau perempuan, tidak wajib ditutup. Lalu menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu menjadi syarat sahnya sholat. Yang berikutnya rukun-rukun sholat dalam berbagai macam perspektif. Sholat di dalam hal ini rukun-rukunnya adalah 1, niat, ya, takbiratul ihram, berdiri bagi orang yang mampu. Kalau sholat fardu ya, berdiri bagi orang yang mampu, membaca surah Fatihah, rukuk, tumaknina, i'tidal, sujud, tumaknina, duduk di antara 2 sujud, tumaknina, tasyahud akhir, duduk pada tasyahud akhir, berselawat kepada Nabi, mengucapkan salam, dan berperintah. Sekarang berdasarkan hasil penelitian atau pemaparan Dr. Profesor Wahbah Az-Zuhaili, yaitu tentang tabel perbandingan rukun sholat antara mazhab. Ini bisa dicek ya, takbiratul ihram, tentang takbiratul ihram. Ini ada yang di sini, ada yang memasukkan rukun, ada yang tidak memasukkan sebagai rukun. Nanti bisa dicek ya, bisa dicek yang terkait dengan perbedaan-perbedaan ini, bisa dicek di sini. Menurut mazhab Hanafi, niat tidak rukun, tidak menjadi rukun. Menurut Imam Malik itu menjadi rukun, Imam Syafi'i menjadi rukun. Menurut Imam Ahmad bin Hambal itu tidak rukun, artinya niat itu tidak harus. Tapi kalau takbir itu sepakat, semuanya bersepakat bahwa takbir itu adalah rukunnya sholat. Terus membaca Fatihah itu juga rukun, berdiri itu rukun, sepakat. Kemudian yang tidak sepakat itu i'tidal, bangun dari ruku. Kemudian yang berikutnya sujud itu adalah rukun untuk menurut semua mazhab Hanafi ya, dan Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini sekedar wawasan mawon. Kemudian yang berikutnya adalah waktu-waktu sholat. Waktu sholat subuh yaitu ketika keluar fajar shodiq. Waktu sholat duhur yaitu ketika matahari tergelincir. Jadi ketika tengah-tengah tergelincir lalu ada bayangan, itu berarti masuk waktu duhur. Sedangkan waktu sholat asar yaitu setelah waktu duhur itu habis, yaitu dimana panjangnya bayangan itu sama dengan panjangnya benda itu sendiri. Jadi misalnya ada tongkat 2 meter lalu diletakkan di tempat terbuka, antara tongkatnya dan bayangannya itu diukur sama, berarti itu sudah masuk waktu asar. Sedangkan waktu sholat maghrib yaitu dimulai dari terbenamnya matahari. Waktu sholat isya yaitu sepanjang malam, dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib sampai subuh. Jadi waktunya sholat isya itu mulai habisnya waktu maghrib sampai sampai masuk waktu sholat subuh. Sekarang adalah waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat. Ada 5 waktu dalam sehari yang diharamkan melakukan sholat.
Di antaranya terdapat dalam satu hadis yang sama, sedangkan sisanya berada di luar atau dalam hadis yang lainnya. Nah, apaan itu? Ini silakan disimak ya. Yang dilarang dan termasuk larangan melakukan sholat ya. Yang pertama adalah 3 waktu itu dalam satu hari diterangkan ketika terbit matahari sampai mencorong ya, meninggi ya. Kemudian ketika waktu istiwa itu matahari itu lurus sampai tergelincir, dan ketika matahari hendak terbenam itu makruh ya, haram hukumnya sholat. Kemudian yang berikutnya, sholat setelah melakukan sholat subuh sampai terbit matahari, dan tidak boleh sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Seperti itu keterangan di dalam hadis. Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait dengan setelah sholat subuh hingga matahari agak meninggi, itu haram sholat ya. Jadi kalau matahari terbit nunggu dulu, jangan langsung sholat. Kemudian waktu istiwa atau saat terbenam matahari, setelah sholat subuh hingga matahari terbit, itu dapat dikecualikan di situ. Tidak boleh sholat, tapi kalau kodok boleh ya. Kodok sholat sunnah fajar atau sholat, kalau tadi subuhnya itu tidak sholat sunnah, maka setelah terbit matahari sholat sunnah 2 rakaat, mengkodok sholat sunnahnya subuh boleh. Atau mengkodok sholat wajib, tidak masalah, setelah melakukan sholat asar sampai terbenam. Kemudian yang berikutnya adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ini penting, perkara yang membatalkan sholat, yaitu 1. Berbicara, makan dan minum. Waktu sholat makan dan minum, banyak bergerak, gerakannya terus menerus, tidak menghadap kiblat, auratnya terbuka, mengalami yang terus kecil atau hadis besar, berarti waktu sholat kentut atau waktu sholat pipis, itu batal wudhunya. Batal wudhunya sekaligus batal sholatnya. Tertawa-tawa itu batal sholatnya. Tersentuh najis baik pada badan atau pakaian, tertawa, murtad, mati atau gila, hilang akal atau berubah niatnya, itu batal sholatnya. Sekarang yang berikutnya adalah tentang golongan-golongan yang wajib sholat Jumat. Siapakah yang wajib sholat Jumat? 1. Laki-laki, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi apabila dia mengerjakan maka kewajiban sholat duhurnya telah gugur. Terus sholat Jumat ya, dalam keadaan sehat, harus sehat. Orang sakit tidak wajib. Dewasa yaitu balik, yang anak-anak tidak wajib. Mukmin yaitu orang yang mukimin itu orang yang menetap, bukan musafir atau yang sedang perjalanan. Merdeka artinya bukan hamba sahaya. Namun ulama berbeda pendapat tentang hamba sahaya ya, wajib atau tidak. Yang tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat 1. Para budak, wanita, anak-anak kecil, orang sakit dan musafir, itu tidak wajib melakukan sholat Jumat. Sekarang jumlah minimal jamaah Jumat, berapa jumlahnya minimal? Ada beberapa pendapat di sini ya. Yang diantaranya adalah kalau menurut mazhab Syafi'i itu adalah 40 orang minimal ya, 40 orang minimal. Nah, walaupun meski boleh tidak mencapai 40 orang, bukan berarti setiap beberapa orang boleh menyelenggarakan sendiri-sendiri dengan 2 atau 3 orang ya. Misalnya menurut Abu Hanifah itu boleh 3 orang Jumatan, tapi tidak berarti membolehkan setiap orang mengadakan sendiri-sendiri ya. Bukan demikian pengertiannya ya, tetapi bila memang tidak ada lagi orang muslim lainnya di suatu tempat ya, maka
boleh sholat Jumat itu dilakukan 3 orang atau 2 orang. Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sholat Jumat boleh dilakukan oleh 3 orang, 1 orang berkhutbah dan 2 orang mendengarkan khutbah. Dan ini merupakan salah satu riwayat Imam Ahmad dan merupakan pendapat sebagian ulama. Pendapat dan pandangan para ulama imam madhab fikih tentang syarat jumlah hitungan jamaah sholat Jumat. Yang pertama, pendapat kalangan Al-Hanafiyah atau ulama yang mengikuti pendapatnya dan pemahamannya Imam Abu Hanifah. Al-Hanafiyah mengatakan sesuai dengan cara pandangnya Imam Abu Hanifah bahwa jumlah minimal untuk sahnya sholat Jumat adalah 3 orang selain imam. Berarti 4. Artinya orang yang Jumatan itu sah apabila hitungan minimal yang ikut Jumatan itu ada 3 orang selain imam. Nampaknya kalangan ini yaitu ulama Hanafiyah yang mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah berangkat dari pengertian, berangkat dari pengertian lughawi, yaitu pengertian secara bahasa tentang sebuah jamaah, bahwa yang bisa dikatakan jamaah itu adalah minimal 3 orang. Nah, dalam bahasa Arab jamak itu harus 3, yaitu 3 orang atau lebih, itu baru dikatakan jamak. Dengan demikian jamaah itu adalah 3 orang lebih. Akhirnya sholat Jumat itu sah minimal 3 orang selain imam. Bahkan mereka tidak mensyaratkan bahwa peserta sholat Jumat itu harus penduduk setempat atau mukimin. Ya, mukimin. Tidak disyaratkan orang yang mukim di tempat itu. Sehingga dalam hal ini mazhab Abu Hanifah itu sangat longgar. Orang yang sehat ataupun yang lainnya tidak disyaratkan juga. Yang paling penting adalah jumlahnya 3 orang selain imam atau selain khatib. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tidak ada nas dalam Al-Quran Al-Karim yang mengharuskan jumlah tertentu kecuali perintah itu dalam bentuk jamak. Artinya di dalam Quran itu tidak ada ketentuan, tidak ada ketentuan bahwa sholat Jumat itu jumlahnya misalnya yang dipahami oleh mazhab lain yaitu 40 orang. Itu tidak ada ketentuan itu. Dan dalam kaidah bahasa Arab jumlah minimal untuk bisa disebut jamaah atau disebut jamak itu adalah 3 orang. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka kalian bersegeralah kepada mengingat Allah, untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kata kalian, ini perlu dicatat baik-baik, kata kalian. Nah, menurut mereka yaitu ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah tidak menunjukkan 12 atau 40 orang. Kata kalian itu yang ada di dalam surah Al-Jumu'ah ini menunjukkan makna 3 atau 4, 3 ke atas, bukan 12 dan bukan 40 orang. Sehingga perintah kalian di sini kepada kalian itu 3 orang pun sudah mencukupi makna jamak. Pendapat yang kedua adalah pendapat ulama Malikiyah, yaitu pendapat yang mengikuti pemahaman Imam Malik, yaitu mensyaratkan
bahwa sholat Jumat itu baru sah bila dilakukan minimal 12 orang untuk sholat dan khutbahnya, harus ada 12. Jumlah ini didapat dari peristiwa atau berdasarkan peristiwa yang disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, yaitu peristiwa bubarnya sebagian peserta sholat Jumat karena datangnya rombongan kafilah dagang yang baru pulang berniaga. Setelah serta-merta mereka meninggalkan Rasulullah yang saat itu sedang berkhutbah, sehingga yang tersisa hanya tinggal 12 orang, yaitu pedagang dari Syria. Ketika pedagang dari Syria itu datang, jamaah sholat Jumat bersama Rasulullah itu semuanya pada buyar, yang tersisa hanya 12. Maka menurut Imam Malik itu ya 12 saja bisa sah, baru sah sholat Jumat itu. Di dalam surat Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Oleh kalangan Malikiyah, oleh kalangan ulama yang mengikut pendapatnya Imam Malik, tersisanya 12 orang yang masih tetap berada dalam shaf sholat Jumat itu dianggap sebagai syarat minimal jumlah peserta sholat Jumat. Dan menurut mereka Rasulullah SAW tetap meneruskan sholat Jumat dan tidak menggantinya menjadi sholat zuhur. Nah, ayat ini berkenaan dengan 12 orang dari sahabat Rasulullah yang meninggalkan jamaah Jumatan karena adanya rombongan dagangan dari Syam. Dalam satu riwayat begitu. Nah, berarti ya 12 itu yang menetap bersama Nabi, yang lain ke tempat dagangannya. Nah, Nabi melanjutkan terus sholat Jumatnya, jamaah Jumatannya terus, dan kemudian sholatnya tidak diganti duhur. Berarti ya minimal 12 menurut Imam Malik. Sekarang pendapat kalangan Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah langsung ya. Menurut Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah, yaitu ulama yang mengikuti cara pandangnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mensyaratkan bahwa sebuah sholat Jumat itu tidak sah. Mensyaratkan tidak sah kecuali dihadiri oleh minimal 40. Artinya syaratnya orang yang Jumatan itu 40 yang ikut, dan sholat Jumat khutbah dari awal sampai akhir itu minimal 40. Dalil tentang jumlah yang harus 40 orang itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wa an Jabir madat as-sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan jumu'atan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sholat Jumat di Madinah dengan jumlah peserta 40 jamaah atau 40 orang. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Nah, ini adalah dalil yang sangat jelas, terang benderang, yang menjelaskan berapa jumlah peserta sholat Jumat di masa Rasulullah SAW. Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang. Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang sahih, misalnya Rasulullah SAW dulu pernah sholat Jumat hanya bertiga saja atau hanya 12 orang. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu tidak ada keterangan bahwa Rasulullah dan sisa jamaah meneruskan sholat itu dengan sholat Jumat. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, 12 itu yang tersisa tidak disertakan keterangan kalau itu melanjutkan sholat Jumat.
Dengan hujjah itu kalangan Asy-Syafi'iyah meyakini bahwa satu-satunya keterangan yang pasti tentang sholat Jumat itu ketika sholat Jumat dan khutbah Jumat berlangsung itu syaratnya 40 orang. Bahkan mereka menambahkan syarat-syarat lain, yaitu bahwa keberadaan ke-40 orang peserta itu harus sejak awal hingga akhir. Jadi sejak khutbah sampai akhir itu jumlahnya harus 40 menurut Syafi'iyah dan Imam Ahmad dan Hanabila, ya. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama Syafi'iyah pengikut-pengikutnya dan Hanabila pengikut-pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal itu 40 harus ada sejak awal. Harus ada sejak awal. Kemudian bahkan mereka menambahkan syarat ini, ya, sholat Jumat ini harus sejak awal hingga akhirnya. Sehingga bila saat khutbah ada sebagian mereka sholat Jumat yang keluar, peserta sholat Jumat keluar sehingga jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka batallah Jumat itu. Karena didengarnya khutbah oleh minimal 40 orang adalah bagian daripada rukun sholat Jumat dalam pandangan Syafi'iyah dan Hanabila. Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka sholat Jumat harus dirubah menjadi sholat duhur dengan 4 rakaat. Hal itu dilakukan karena tidak mencukupi syarat sah sholat Jumat. Selain itu ada syarat lainnya, seperti ini, ya, ke-40 orang itu harus mukimin, orang yang tinggal di tempat itu, yaitu penduduk setempat, bukan orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, karena musafir bagi mereka tidak wajib melakukan sholat Jumat, sehingga keberadaan musafir di dalam sholat itu tidak mencukupi hitungan minimal peserta sholat Jumat. Kalau musafir tidak dihitung dari 40 itu, karena bagi mereka Syafi'iyah dan Hanabila itu musafir tidak wajib sholat Jumat, yang wajib sholat duhur. Terus ke-40 orang itu pun harus laki-laki semua, sedangkan kehadiran jamaah wanita meski dibenarkan namun tidak bisa dianggap mencukupi jumlah minimal. Nah, perempuan andaikan masuk ke 40 orang itu tidak dihitung, walaupun Jumatannya sah bagi perempuan. Terus ke-40 orang itu harus merdeka, bukan budak. Ke-40 orang itu harus mukallaf, telah akil baligh. Anak-anak kecil tidak dihitung. Nah, ini ulama Syafi'iyah dan Hanabila itu sangat detail, Bila tertinggal Jumatan, para ulama sekarang bagaimana bila tertinggal Jumatan? Para ulama telah bersepakat bahwa siapa yang tertinggal ikut jamaah sholat Jumat maka harus sholat 4 rakaat, yaitu sholat duhur. Sedangkan batasnya bagaimana? Batasnya begini. Jadi menurut para ulama, kalau masih nututin 1 rakaat, yaitu nututin 1 rakaat bersama imam. Misalnya ada orang sholat Jumatan lambat, akhirnya sampai imam itu dapat 1 rakaat, dia akhirnya ikut 1 rakaat, maka nambah 1. Tapi kalau kurang dari 1 rakaat, misalnya ikut imam di rakaat terakhir waktu imam sujud, nah waktu imam sujud atau waktu imam tahiyat sholat Jumat, maka langsung ditambah menjadi 4 rakaat, begitu. Nah, penghitungan 1 rakaat itu apabila imam makmum itu ikut rukuk bersama imam, ikut rukuk bersama imam di rakaat yang kedua. Nah, itu gambarannya ikut rukuk, ya. Imamnya rukuk, lalu makmumnya ikut rukuk, makmum yang terlambat tadi itu ikut rukuk bersama imam di rakaat yang kedua sholat Jumat, maka berarti terhitung ikut 1 rakaat. Berarti nanti hanya nambah 1 rakaat. Nah, tapi kalau ikutnya imam setelah imam itu sudah tahiyat atau waktu imam tahiyat, maka nanti nambah 4 rakaat, dijadikan duhur. Nah, maka ini penting untuk dijelaskan, misalnya mahasiswa misalnya atau para jamaah
telat Jumatan, datangnya telat-telat, imam itu sudah ruku, maka cepat-cepat ikut ruku, segera ikut ruku, takbir langsung ruku, tidak usah baca Fatihah. Nah, itu terhitung 1 rakaat, berarti 1 rakaat bersama imam, sehingga nambahnya 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah berdiri tegak dari ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sudah tegak, baru datang dia, nah, maka tidak dihitung 1 rakaat. Nah, berarti nanti sholatnya jadi duhur, tetap ikut berjamaah, cuma nambahnya 4 jadi duhur. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah, hadis marfu' bahwasanya barang siapa man adraka rakaatan minas sholat faqad adrakaha, barang siapa yang ikut 1 rakaat bersama imam, maka dia dianggap sudah ikut sholat Jumat maksudnya.